Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana yang lain? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa dulu ya. Untuk doanya dipimpin oleh Ketua Kelas Muhammad Nursam. Silahkan, Nak, dipimpin doanya. Iya, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, itulah tadi doa kita sebelum memulai pelajaran hari ini. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti, Ibu mau mengecek kehadirannya semua ya. Ibu harap kalian dengar namanya baik-baik. Satriani. Hadir, Bu. Amelia Ramadhani. Hadir, Bu. Astrifani. Hadir, Bu. Arfiani. Hadir, Bu. Hasnia. Hadir, Bu. Dan Muhammad Nursam. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya diberi kesehatan untuk hadir pada pelajaran hari ini. Marilah kita masuk kepada pembelajaran inti. Ibu harap anak-anakku sekalian memperhatikan pelajaran yang akan kita bahas hari ini. Iya, Bu. Bisa, Bu. Hari ini kita akan belajar di tema udara bersih bagi kesehatan, tema 2, subtema cara tubuh mengolah udara bersih, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Sebelumnya, Ibu ingin mengajukan pertanyaan kepada anak-anakku sekalian. Tahukah anak-anak apa itu tanggung jawab? Yang tahu bisa disebutkan namanya dan menjawab. Ada yang tahu, Nak? Baik, jika tidak ada, belum ada yang memahami, mari kita simak ulasannya. Di sini, tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab itu mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap dan tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Menurut Kamus Besar, tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu,
sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Artinya, nah, kita sebagai individu harus memegang tanggung jawab dalam diri kita akan tugas yang diberikan. Semisal kita disekolahkan oleh orang tua kita. Jadi, tanggung jawab kita adalah belajar dengan sebaik-baiknya, sehingga membuat orang tua kita bangga pada kita. Mungkin begitu, Nak, penjelasannya. Apakah bisa dimengerti? Iya, Bu. Yang lain bagaimana, Iya, Nak? Bu. Iya, Bu. Iya, jika sudah mengerti, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada penjelasan mengenai tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk mematuhi kewajiban sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contohnya, menjaga diri, menjaga sikap dan perbuatan buruk, dan tanggung jawab menjaga kesehatan. Seperti sekarang ini, Nak, kita dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Mungkin itu, Nak, penjelasannya. Apakah ada yang tahu selain contoh di atas, tanggung jawab terhadap diri sendiri? Muhammad Nursam? Mungkin bisa dijelaskan, Nak, apa yang dipahami tentang tanggung jawab diri sendiri? Misalnya lagi, tanggung jawab kita sebagai anak membantu orang tua dalam pekerjaan sehari-harinya. Bagaimana, Nak? Ada yang bisa menambahkan contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri? Seperti belajar, Bu, di sekolah. Iya, benar sekali. Beri aplaus dulu untuk temannya, Nak. Ya, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Di sini tanggung jawab terhadap anggota keluarga yaitu tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Saya mau Astrifani membacakan contohnya, tanggung jawab terhadap keluarga. Silahkan, Nak. Baik, Bu. Contohnya yaitu seorang ayah yang bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, Bu. Masih ada lanjutannya, Nak. Dibaca sampai selesai. Ya, Bu.
Jika kamu sebagai seorang anak bersikaplah disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Iya, itu tadi penjelasannya terhadap tanggung jawab keluarga. Ketika ayah kita sudah susah payah mencari nafkah, maka kita sebagai anak harus belajar untuk menjalankan tanggung jawab kita membanggakan kedua orang tua. Nah, selanjutnya tanggung jawab terhadap masyarakat. Kita lanjut, Nak. Maaf tadi ada kesalahan teknis. Potong tadinya jatuh Leni. Jangan gitu. Lanjut. Bismillah. Fokus kupian. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya tanggung jawab terhadap masyarakat. Di sini tanggung jawab terhadap masyarakat yaitu sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seorang memerlukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya, menciptakan lingkungan agar selalu aman, damai, serta sejahtera, menjaga lingkungan dan ikut serta dalam desa. Artinya, dalam masyarakat, kita juga mempunyai tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita harus membantu warga sekitar dalam pembersihan lingkungan kita. Bagaimana, Nak? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Yang Bisa, lain? Bu. Iya. Bisa, Kita akan Bu. lanjut ke pembahasan Bisa, selanjutnya. Bu. Saya harap kalian memperhatikan ya. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Di sini, setiap orang yang tinggal di sebuah negara akan terkait oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Contohnya saja, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara. Jadi anak-anakku sekalian, jika kalian menanamkan tanggung jawab untuk bangsa dan negara dalam diri kalian, maka caranya adalah kalian belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dapat mencapai prestasi yang setinggi-tingginya bukan hanya dalam negara, tetapi juga di luar negara, sehingga dapat mengharumkan nama negara kita, yaitu negara Indonesia. Apakah anak-anakku sekalian mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik. Mengerti, Bu. Saya mau Satriani. Bisakah memberikan contoh lain? Bagaimana itu mengharumkan nama bangsa dan negara kita? Sudah ada 2 contoh. Mengharumkan nama Jadi atlet,
belajar untuk mendapatkan prestasi. Apalagi, Nak? Ya, jika belum bisa, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Perhatikan baik-baik ya, Nak. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, ini adalah tanggung jawab yang utama kita sebagai manusia. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangannya bagi makhluknya, khusus bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Jadi contohnya yaitu beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Apakah ada yang bisa memberikan contoh lain? Puasa, Bu. Berpuasa. Astrifani? Melaksanakan sholat, Bu. Melaksanakan sholat. Ya, selanjutnya. Satriani. Ya, Bu. Apa larangan yang harus dihindari untuk tanggung jawab terhadap Tuhan? Bu, mengejek teman. Tidak boleh sama manusia mengejek, Bu, dimarah sama Tuhan. Iya, benar sekali, Nak Satriani. Selanjutnya Hasnia, Amelia, dan Muhammad Nursam. Tidak berfoya-foya. Tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Hasnia, mana Harus suaranya? menepati janji, Bu. Iya. Hasnia, mana Iya, suaranya, Bu. Nak? Ya, mungkin terkendala jaringan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, itu semua Bu. tadi contoh tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Selanjutnya, setelah beberapa macam tanggung jawab di atas yang harus kita patuhi, sekarang kita pindah ke pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang merupakan seluas-luasnya yang terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kemudian berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang dalam kedudukan sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Nah, anak-anak, itulah tadi materi yang sempat Ibu sampaikan kepada kalian pada pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian harus betul-betul memahami arti tanggung jawab dan menanamkan dalam diri kalian bagaimana tanggung jawab yang sesungguhnya, baik kepada Tuhan yang utama, orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga kelangsungan hidup kita akan menjadi tentram, sejahtera, dan damai. Baik anak-anak, itulah materi pembahasan kita. Selanjutnya, pada room WhatsApp, Ibu akan mengirimkan soal yang harus kalian kerjakan dalam jangka waktu 3 hari. Bisa didengar, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, saya harap tidak ada keterlambatan dalam mengerjakan tugas ya, Nak. Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Nak, untuk waktunya hari ini.
Semoga pembelajaran kita menjadi bermakna dan pembelajaran hari ini mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membaca doa surah pendek yang dipimpin oleh Wakil Ketua Kelas Satriani. Doa sesudah belajar dengan membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku. Iya, Bu. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.